Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, ya, nikmat kesehatan fisik, jasmani, rohani, serta yang menjadi kenikmatan yang terpenting adalah kita masih bisa berselawat kepada Nabi dan juga kepada keluarganya. Anak-anak, hari ini Mr. Saleh uh, ingin mengumumkan bahwa tidak ada Google Meet hari ini, tidak ada online meeting selama 2 hari ya, hari ini dan juga esok. Ya, karena ada beberapa persiapan AKM kita ya, AKM. Jadi Mr. Soleh dan juga teman-teman guru di sekolah menyiapkan sistem komputer dan semua yang dibutuhkan untuk AKM kita ya. Baik anak-anak, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Kemarin ya di pembelajaran sebelumnya Mr. Soleh sudah menyebutkan, kita sudah membahas bersama-sama, kita sudah ketahui bahwa tulang adalah organ gerak pasif manusia ya, dan juga hewan ya. Jadi tulang itu organ gerak pasif. Kalau ada organ gerak pasif, berarti ada organ gerak aktif. Ya, betul. Ada organ gerak aktif. Tulang itu yang pasifnya. Yang aktifnya otot, ya. Yang aktifnya otot. Kemarin sudah dibahas juga ya, kenapa tulang itu disebut alat gerak yang pasif, sementara otot alat gerak yang aktif, ya. Salah satunya adalah karena ada beberapa anggota tubuh kita yang tidak ada tulangnya tetapi bisa bergerak. Coba anak-anak, coba kamu pikirkan, kamu rasakan di tubuhmu organ gerak apa, organ apa yang bisa bergerak tanpa ada tulangnya. Ya, pasti ada. Tapi tidak mungkin anak-anak tulang itu bergerak sendiri tanpa ada otot. Ya, jadi otot itu alat kerja aktif, sementara tulang alat kerja pasif. Karena tanpa otot yang menggerakkan tulang, jadi anak-anak tulang itu diselimuti oleh otot. Ya. Nah, otot inilah yang menarik, yang kontraksi dan juga relaksasi terhadap pergerakan kita ya, tulang kita seperti gini. Kontraksi, relaksasi ya, bisepnya, tricepnya berbeda-beda ya. Nanti macam-macam gerakan insya Allah dipelajari nanti ya di kelas yang lebih tinggi lagi insya Allah. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut berbicara tentang otot ya. Yang pertama kita bicarakan otot dulu. Otot ini paling tidak ya oleh manusia dibagi menjadi 3. Ada otot lurik, ada otot jantung, ada otot polos. Ya. Lurik, jantung, polos. Coba anak-anak bikin singkatan ya. Boleh polos, jantung lurik, boleh lurik, jantung polos. Balik-balik nggak apa-apa ya, coba bikin singkatan ya supaya bisa ngafal ya, bukan tugas, bukan. Kemudian anak-anak, tiap-tiap jenis ya, tiap-tiap jenis otot itu berbeda ya.
Otot jantung beda dengan otot lurik dan juga otot polos. Otot polos saling berbeda juga dengan yang lainnya. Ya, tiap-tiap otot mempunyai ciri-ciri, bentuk dan juga letaknya yang berbeda. Ya, nah ini anak-anak coba kamu cari. Ya, kamu boleh menggunakan buku belajarmu. Ini tugasnya ya, tugas untuk anak-anak hari ini. Cari baik di buku belajar atau buku apapun juga, ya mungkin ada di majalah kah atau di mana. Cari juga di internet barangkali boleh ya, tentang otot ya. Ketiga otot tadi, otot polos, jantung, lurik. Yang anak-anak cari adalah ciri-cirinya bagaimana. Ciri-ciri lurik gimana, ciri-ciri otot polos gimana, ciri-ciri otot jantung gimana. Kemudian letaknya. Letaknya otot polos itu di mana? Letaknya otot lurik itu di mana? Letaknya otot jantung itu di mana? Ya. Ciri-ciri letak. Kemudian wujud atau bentuknya, ya, wujudnya atau bentuknya, ya. Ini secara mikroskopik, ya. Jadi nggak langsung dilihat gitu ya, tapi dengan mikroskop. Nah, bisa kamu temukan itu ya. Itu bisa kamu cari sendiri. Nah, kemudian anak-anak, ada juga, tadi kan kita sudah bahas otot ya. Hari ini tematiknya kan ada dua. Satu yang pertama di depan, satunya lagi setelah bahasa Arab, ya, setelah bahasa Arab. Nah, tugas untuk pelajaran tematik yang bahasa Arab adalah anak-anak mencari nama-nama tulang manusia. Jumlahnya saya tentukan ya, jumlahnya 17. Ya. Carilah 17 nama tulang manusia, ya. Gimana caranya? Pandinya sudah habis ya. Sepertinya pandinya sudah habis. Jadi anak-anak digambar, ya. Anak-anak gambar. Jadi di buku tuh kan ada gambar tulang, ya. Di bukumu halaman berapa, Sir? Cari sendiri. Ya. Pasti ada. Di bukumu ada gambar tulang atau rangka manusia. Anak-anak menggambar dari situ. Boleh cetak nggak? Boleh. Ya, tahu cetak ya? Ini bukunya nih. Ini buku belajarmu, buku tulismu. Kamu tempel, terus kamu terawang gitu, kenakan sinar. Nanti kan tembus tuh gambar rangkanya, ya. Gambar tulangnya nanti tembus. Kamu ikutin. Boleh, ya. Atau kamu mau kira-kira aja. Boleh. Ya, atau kamu mau gambar yang lucu, boleh juga, ya. Gambar karikatur begitu, tapi tulangnya jelas di mana posisinya, ya kan? Gitu. Misalkan di sini apa namanya nih? Otot yang ini apa namanya? Ya gitu ya, posisinya tepat. Jadi tugas yang kedua untuk tematik setelah bahasa Arab adalah anak-anak gambarkan tulang manusia dari kepala sampai kaki, ya, sampai kaki. Kemudian tulislah 7 nama tulang tersebut, ya, beserta letaknya. Jadi anak-anak di garis, ya, di garis. Misalnya ini nih namanya tengkorak, ya, tulang tengkorak, diberi garis. Set. Ya, jadi ini gambarnya, kemudian ini garisnya. Set. Tulis tengkorak, gitu ya. Persis seperti yang di buku, ya, persis seperti yang di buku, boleh.
Ya, kalau mau ditambahkan boleh. Misalnya kamu tahu ada nama tulang yang lain, bukannya tulang opung ya. Nama tulang yang lain yang tidak disebutkan di bukumu, tapi kamu tahu letaknya di mana. Silakan, ya. Minimal 17 nama tulang. Maksimal tidak dibatasi ya. Sir, aku mau 20. Aku udah tahu 3 ya. Aku tahu 3 lebih banyak ya. Ada 3 yang dia tahu yang tidak ada di buku, tapi dia tahu letaknya di mana, dia tahu. Ya udah, digaris letaknya di mana, ditunjukkan ya. Kemudian ditulis namanya. Ya. Itu aja em, yang bisa saya sampaikan. Jadi pertama, anak-anak untuk tematik yang sebelum bahasa Arab, tugasnya adalah mencari nama-nama, mencari apa tadi? Letak otot, ya, letak ciri-ciri wujud, ya, letak ciri-ciri wujud dari otot. Otot apa? Otot polos, lurik, jantung. Masing-masing itu apa? Kemudian tambahkan ya, eh, apa ciri khas dari setiap otot polos? Ya, apa ciri khas dari setiap otot polos? Ciri khasnya otot polos itu apa? Ciri khasnya otot lurik itu apa? Ciri khasnya otot jantung itu apa? Ya, gitu. Baik anak-anak, kemudian yang kedua, tugas tematik yang setelah bahasa Arab, yaitu anak-anak menggambar tulang manusia yang ditunjukkan dengan tanda panah, lalu dinamakan tulang yang ditunjuk itu. Oke, contohnya ada di buku, mau ditambahin boleh, ya, nggak boleh dikurangin. 17, ya, 17 plus. Boleh ditambahin tapi nggak boleh dikurangin. Oke, sebelum kita tutup, menurut saya pengen ngingetin lagi. Ngingetin apa nih? Anak-anak ada yang belum ngumpulin tugas mengarangnya, ya. Coba lihat video Mr. Soleh atau ingat-ingat yang kemarin tanggal 10 ya. Tugas tanggal 10 itu apa? Itu segera dikerjakan, ya. Tidak boleh tidak dikerjakan. Anak-anak jangan menganggap tugas itu suatu yang memberatkan kamu. Tidak, ya. Anggap tugas itu kesempatan kamu untuk mengasah kemampuanmu. Ya, seperti pisau misalnya. Ya, pisau dipakai terus, lama-lama tumpul. Tahu tumpul? Nggak tajam lagi. Ya, tadinya potong apa itu kertas atau apa, itu gampang aja. Seret. Tenaganya kita keluarin sedikit aja, dorong aja. Tapi kalau udah lama-lama dipakai jadi tumpul, ya, nggak nggak bagus lagi. Kita akhirnya yang tadinya santai pakai pisaunya sekarang harus digerak-gerakkan, ya kan? Nah, dengan latihan, ya, terutama mengarang tuh bagus sekali anak-anak, ya, mengarang itu bagus sekali. Dengan latihan kita bisa mengasah kemampuan kita, ya. Jadi pisaunya tajam lagi, kayak gitu. Kalau pisaunya tajam atau kampaknya tajam atau pedangnya tajam, ya kan, misalnya kampak lah, itu yang tadinya bisa potong, menumbangkan misalnya 5 pohon dalam satu hari, ini karena tajam bisa lebih dari 5, ya. Nanti manusianya berpikir gimana caranya meningkatkan produktivitas, tapi ditanam lagi ya pohonnya. Nah, dia menciptakan mesin, mesin potong, ya, chainsaw misalnya, ya kan? Jadi tambah cepat. Nah, itulah proses berpikir anak-anak, ya. Karena berpikir, kemudian kita menemukan sesuatu yang baru, menemukan solusi yang baru untuk hidup kita.
Ya, jadi jangan menganggap tugas sebagai suatu yang berat, suatu yang ya masa tugas lagi gitu ya. Terus kamu mau ngapain? Ya, kamu sekolah mau ngapain? Ya, jadi tugas itu dipandang sebagai kesempatan kamu untuk mengasah kemampuan. Oke? Jadi yang belum ngumpulin tugas mengarang segera kumpulin tugas mengarangnya. Oke? Sampai sini dulu anak-anak. Terima kasih banyak untuk menonton video ini dan tolong kerjakan ya, kerjakan latihannya, kerjakan tugasnya. Oke? Dari Ustaz Saleh cukup. Ustaz Saleh mohon maaf, pasti ada kata-kata yang tidak pas, tidak enak, dan mungkin saja menyakiti hati. Saya minta maaf ya. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.